Salam, selamat berjumpa. Saya ingin menceritakan tentang Roh Kudus dari Allah yang hidup. Dengarkanlah kasetnya sementara saudara melihat gambar-gambarnya. Bukalah halaman berikutnya apabila saudara mendengar musik. Gambar 1. Tuhan Yesus kembali ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Lihatlah gambar ini. Tuhan Yesus sedang terangkat ke surga di dalam awan-awan sementara para pengikutnya memperhatikan dengan takjub. Yesus itu benar-benar Allah. Dari surga ia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Ia datang ke bumi sebagai manusia untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Semua orang telah mendukakan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka telah berdosa. Hukuman untuk dosa adalah maut dan terpisah dari Allah. Namun demikian, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Karena itu, Yesus sendiri datang untuk menanggung hukuman maut itu. Orang-orang jahat membunuh Yesus. Banyak orang menyaksikan pada waktu ia mati terpaku di kayu salib. Banyak orang juga yang menyaksikan dia setelah dia hidup kembali. Sekarang semua orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kamu akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus datang. Kamu akan memberitakan tentang Aku kepada orang-orang sampai ke ujung bumi, ke setiap tempat." Kemudian Yesus terangkat ke surga dan awan menutupnya. Demikianlah seperti apa yang saudara lihat pada gambar ini. Suatu hari kelak, Yesus akan kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti pada waktu ia naik ke surga. Gambar 2. Turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi pengikut-pengikutnya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kira-kira 120 orang dari pengikut-pengikutnya berkumpul dalam sebuah rumah. Gambar ini memperlihatkan bagaimana Roh Kudus datang memenuhi mereka. Tiba-tiba ada bunyi dari langit seperti tiupan angin ribut. Kemudian orang-orang melihat sesuatu seperti lidah-lidah nyala api. Api itu menyebar dan menyentuh setiap orang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Yesus selalu melakukan apa yang ia janjikan. Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan ia memberi kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Gambar 3. Petrus mulai berkhotbah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 41. Pertama-tama Roh Kudus turun memenuhi pengikut-pengikut Yesus di kota Yerusalem di tanah Yahudi. Pada waktu itu ada banyak orang Yahudi di Yerusalem dari banyak daerah yang berbeda. Lihatlah mereka dalam gambar ini. Pengikut-pengikut Yesus menerima kuasa untuk berbicara dalam banyak bahasa, sehingga mereka dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang tersebut. Beberapa orang mengira bahwa pengikut-pengikut Yesus ini sedang mabuk. Karena itu seorang dari murid-murid Yesus yang bernama Petrus berdiri dan berkata, "Orang-orang ini tidak mabuk. Apa yang saudara-saudara lihat dan dengar adalah karunia Roh Kudus. Masing-masing saudara harus bertobat dari dosa, karena hal itu membuat Allah murka. Saudara harus dibaptiskan. Kemudian dosa-dosa saudara akan diampuni,
dan saudara akan menerima karunia Roh Kudus dari Allah. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka dibaptiskan di dalam air sebagai tanda penyucian dosa mereka. Bila kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus dari Allah. Gambar 4. Gereja yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Orang-orang yang pertama-tama percaya kepada Tuhan Yesus tinggal bersama-sama seperti sebuah keluarga yang besar. Persekutuan orang-orang yang percaya ini disebut gereja. Mereka menolong orang-orang yang berkekurangan dan membagi uang dan milik mereka. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Pengikut-pengikut yang telah bersama-sama dengan Yesus mengajar orang-orang lain tentang Yesus. Dalam gambar ini kita melihat orang-orang yang percaya dari gereja yang pertama. Mereka makan roti dan minum anggur bersama-sama. Ini disebut perjamuan kudus. Yesus telah memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal ini sebagai peringatan akan Dia. Roti yang dipecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Yesus yang dianiaya dan mati di salib untuk menyelamatkan kita. Minuman anggur itu untuk mengingatkan kita akan darah Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan kita dari dosa. Semua orang yang menghormati dan taat kepada Yesus harus merayakan perjamuan kudus bila mereka berkumpul bersama-sama. Kita harus melakukan hal ini sampai Ia datang kembali. Gambar 5. Kuasa untuk menyembuhkan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ayat 4. Lihatlah gambar ini. Suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Pada pintu gerbang bait Allah tersebut duduk seorang pengemis. Kakinya lumpuh, ia lumpuh sejak lahir. Ia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak mempunyai uang, tetapi saya akan memberikan apa yang saya miliki. Dalam nama Yesus Kristus, bangunlah dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia mulai berjalan. Ia masuk ke dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes, berjalan kian kemari dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bukanlah Petrus yang menyembuhkan orang itu. Ia disembuhkan karena kuasa Roh Kudus yang dari Allah dan karena ia percaya kepada Yesus. Gambar 6. Memberi kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Seseorang menjual tanahnya dan memberikan semua uangnya ke gereja untuk menolong orang-orang miskin. Pasangan Ananias dan Safira memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Ananias membawa uang hasil penjualan tanahnya kepada Petrus. Tetapi ia menipu Petrus. Secara diam-diam ia mengambil sebagian dari uang tersebut untuk dirinya dan istrinya. Petrus mengetahui bahwa ia berbohong. Maka Petrus berkata kepada Ananias, "Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Seketika itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kemudian datanglah beberapa orang muda, membawa dia keluar dan menguburkan dia. Tidak lama kemudian, Safira
masuk. Kita lihat dia dalam gambar ini. Ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap Ananias. Safira juga berbohong kepada Petrus mengenai uang itu. Petrus berkata kepadanya, "Orang-orang yang baru menguburkan suamimu sedang berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Seketika itu juga, rebahlah Safira di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Memberi untuk menolong orang-orang yang berkekurangan adalah benar. Namun demikian, kita tidak boleh berbohong kepada Allah atau kepada seorang pun. Allah mengetahui pikiran-pikiran kita yang baik dan yang buruk. Gambar 7. Stefanus setia sampai mati. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 ayat 3. Lihat, orang-orang Yahudi yang jahat ini sedang membunuh seseorang. Nama orang itu Stefanus. Ia adalah orang yang baik sekali, yang menolong orang-orang miskin anggota gereja di Yerusalem. Ia mengajarkan firman Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu beberapa orang Yahudi menentang dia. Mereka membawa Stefanus ke pengadilan dan mendakwa dia dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwa ia telah melakukan perkara-perkara yang salah. Stefanus tidak takut. Ia mengetahui bahwa Allah beserta dengan dia. Stefanus mengatakan bahwa orang-orang Yahudilah yang telah membunuh Yesus, yang telah datang untuk memberikan kehidupan yang kekal. Orang-orang Yahudi tersebut menjadi sangat marah. Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Salah satu dari pemimpin-pemimpin mereka bernama Paulus. Ia memperhatikan semuanya dan menyetujui perbuatan yang keji ini. Bahkan sampai hari ini, setiap orang yang ingin menghormati Tuhan Yesus akan dianiaya oleh orang-orang yang jahat. Tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendiri, sekalipun bila mereka meninggal. Gambar 8. Berita Injil tersebar. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan 8, ayat 26 sampai dengan 40. Paulus dan orang-orang Yahudi mulai menganiaya orang-orang yang percaya di Yerusalem. Banyak dari antara mereka harus melarikan diri dari Yerusalem. Seorang yang bernama Filipus pergi ke kota Samaria. Di sana, ia memberitakan berita Injil tentang Yesus kepada banyak orang. Kemudian Allah menyuruh Filipus untuk pergi melalui suatu jalan di padang gurun. Filipus mentaati Allah. Dalam gambar ini kita melihat seorang pembesar dari negara Ethiopia sedang mengadakan perjalanan. Selama di dalam kereta kudanya, ia membaca sebagian dari firman Tuhan. Buku itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi orang Ethiopia itu tidak mengerti akan apa yang dibacanya. Filipus mendengar dia sedang membaca, lalu ia berlari mendekati laki-laki itu. Ia menjelaskan kepada orang Ethiopia itu segala sesuatu tentang Tuhan Yesus yang telah diutus Allah. Orang Ethiopia itu pun menjadi percaya kepada Yesus, lalu ia dibaptiskan. Ia kembali ke negaranya dengan penuh sukacita. Seperti Filipus, kita juga harus mentaati Allah dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang lain, sehingga mereka menjadi percaya dan beroleh hidup yang kekal juga. Gambar 9. Penglihatan Petrus. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 18. Dalam gambar ini Petrus sedang melihat suatu penglihatan yang aneh.
Suatu hari ia pergi ke atas rumah untuk berdoa kepada Allah. Pada waktu itu ia merasa lapar, dan kemudian ia melihat suatu penglihatan. Ia melihat kain yang lebar sekali turun dari langit. Di dalam kain itu terdapat macam-macam binatang. Lalu Petrus mendengar suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus adalah seorang Yahudi. Hukum untuk orang-orang Yahudi menyatakan bahwa binatang-binatang yang dilihat oleh Petrus adalah najis, haram, tidak boleh dimakan. Maka Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Saya tidak pernah makan sesuatu yang haram." Kemudian suara itu berkata, "Jangan menganggap haram apa yang Allah nyatakan halal." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Sementara Petrus bertanya-tanya di dalam hati apa kiranya arti penglihatan itu, datanglah 3 orang ke rumah di mana Petrus tinggal untuk mencari Petrus. Lihatlah gambar berikutnya dan saudara akan melihat mengapa mereka datang. Gambar 10. Keselamatan untuk semua orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 48. Seorang yang sedang berlutut di depan Petrus adalah Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi, ia adalah orang Roma. Tetapi Kornelius beribadah kepada Allah dan ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin. Allah mengirim malaikatnya untuk berbicara dengan Kornelius dalam suatu penglihatan. Malaikat tersebut menyuruh Kornelius mengirim utusan untuk memanggil Petrus. Biasanya orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke rumah orang Roma. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Petrus melalui penglihatan tentang binatang-binatang itu, bahwa ia tidak boleh menyebut siapapun najis. Sehingga ketika utusan-utusan tersebut datang mencari Petrus, Petrus mau pergi bersama mereka ke rumah Kornelius. Setibanya di sana, Kornelius menyambut dan berlutut di depan Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Berdirilah, saya hanya seorang manusia biasa." Lalu Petrus bertanya, "Apa sebabnya engkau memanggil saya?" Kornelius menceritakan penglihatannya tentang malaikat yang menyuruh dia untuk menjemput Petrus. Kemudian Petrus mengerti bahwa Allah menginginkan dia untuk berkata kepada Kornelius dan keluarga orang Roma ini serta teman-temannya tentang Tuhan Yesus. Orang-orang Roma ini juga percaya kepada Yesus dan Roh Kudus datang memenuhi mereka. Yesus tidak datang hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Dia mau memberikan kehidupan yang kekal kepada semua orang dari segala macam suku. Gambar 11. Petrus di penjara. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Raja Herodes mulai menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ia membunuh Yakobus dan ia menangkap Petrus, lalu menahan dia di penjara. Suatu malam, Petrus sedang tidur. Ia dirantai di antara 2 orang penjaga. Tiba-tiba muncul seorang malaikat Allah dan cahaya bersinar dalam ruang penjara itu. Malaikat itu membangunkan Petrus dan menyuruh Petrus untuk mengikut dia. Saat itu juga putuslah rantai yang mengikat tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Tidak seorang pun mencegah mereka. Pintu gerbang besi penjara terbuka dengan sendirinya. Petrus mengira bahwa apa yang dialaminya itu adalah mimpi. Sampai ia tiba di ujung jalan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Gambar 12. Kuasa melalui doa.
Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Segera setelah Petrus keluar dari penjara, ia pergi ke rumah Maria. Di rumah itu, banyak orang-orang percaya berkumpul pada malam itu untuk mendoakan Petrus. Petrus mengetuk pintu. Seorang hamba perempuan bernama Rode datang untuk membukakan pintu. Tetapi ketika ia mendengar suara Petrus, ia demikian girang sehingga tidak segera membukakan pintu. Ia berlari ke dalam untuk memberitahukan orang-orang lain bahwa Petrus ada di depan pintu. Mereka tidak mempercayainya. Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Dan kemudian ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka semua tercengang-cengang. Petrus menceritakan bagaimana Allah telah melepaskan dia dari Herodes dan bagaimana Allah telah menjawab doa mereka. Orang-orang percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara teratur. Allah mendengar dan menjawab doa-doa mereka yang menghormati Yesus. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu." Gambar 13. Allah mengubah hidup seseorang. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19. Dalam gambar-gambar berikut ini saya akan menceritakan kepada saudara tentang seorang yang bernama Paulus. Ia adalah seorang pemimpin Yahudi yang ikut serta dalam pembunuhan Stefanus. Paulus memutuskan untuk pergi ke kota Damaskus. Ia juga bermaksud untuk menangkap orang-orang percaya di sana. Di perjalanan, sesuatu yang mengherankan terjadi. Lihatlah gambar ini. Seberkas cahaya yang terang sekali tiba-tiba bersinar dari langit. Paulus jatuh ke tanah. Sebuah suara berkata kepadanya, "Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Orang-orang yang bersama-sama Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Paulus bangun kembali, tetapi sekarang ia tidak dapat melihat. Orang-orang yang bersama dia harus menuntunnya masuk ke kota Damaskus. Selama 3 hari Paulus buta. Ia tidak mau makan atau minum. Paulus adalah orang yang kejam dan jahat, yang menganiaya banyak pengikut Yesus. Tetapi Allah sanggup mengubah hidup siapa saja. Dengarlah apa yang selanjutnya terjadi. Gambar 14. Taatilah Allah, jangan takut. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan 20. Di sini kita melihat Paulus yang buta di sebuah rumah di Damaskus. Allah mengirim seorang yang bernama Ananias kepadanya. Ananias adalah orang percaya dan pengikut Yesus. Ia mengetahui bahwa Paulus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan kepada orang-orang yang percaya di Yerusalem. Namun demikian Ananias mentaati Allah dan pergi mengunjungi Paulus. Ananias berkata kepada Paulus, "Paulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus." Ananias meletakkan tangannya kepada Paulus. Seketika itu juga Paulus dapat melihat kembali. Ia menerima Roh Kudus dari Allah dan dibaptiskan. Kemudian Paulus pergi kepada orang-orang Yahudi dan menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Sejak itu Paulus
tidak lagi menganiaya orang-orang yang percaya, tetapi bahkan bekerja untuk Yesus. Seperti Ananias, kita juga harus mentaati Allah. Jangan takut kepada manusia, maka Allah dapat memakai kita untuk menyelamatkan dan menolong orang-orang lain. Gambar 15. Gereja mengirim utusan-utusan. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Gereja yang pertama untuk orang-orang yang percaya adalah di kota Antiokhia. Paulus bekerja sama dengan Barnabas untuk mengajar orang-orang. Suatu hari pemimpin-pemimpin gereja berpuasa dan berdoa bersama. Berkatalah Roh Kudus kepada mereka, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Allah menginginkan Paulus dan Barnabas pergi kepada orang-orang lain yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara dapat melihat dalam gambar ini, Paulus dan Barnabas sedang berlutut. Pemimpin-pemimpin gereja menumpangkan tangan pada mereka dan berdoa untuk mereka. Kemudian mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk mengajar orang-orang tentang Yesus di tempat yang jauh dari rumah mereka. Allah memanggil orang-orang dalam gerejanya hari ini untuk memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Gereja harus mendoakan mereka dan mencukupkan semua kebutuhan mereka supaya mereka dapat pergi. Gambar 16. Berita yang dibawa oleh utusan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai dengan 52. Paulus dan Barnabas mengunjungi banyak kota. Mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dalam rumah-rumah doa mereka, seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Paulus mengajarkan mereka seperti ini. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Dia telah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang besar dan guru-guru kepada mereka. Mereka mengabarkan tentang seorang yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Israel tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya, karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan guru-guru mereka. Yesus tidak berbuat salah, tetapi mereka membunuh dia. Namun Allah membangkitkan dia dari kematian, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Sekarang, siapapun yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan oleh Allah, tetapi mereka yang mentertawakan kebenaran ini akan mati. Beberapa orang Yahudi dan banyak juga orang-orang kafir percaya pada berita yang disampaikan oleh Paulus, dan banyak gereja mulai tumbuh. Tetapi orang-orang yang lain tidak mau percaya. Tidak semua mau percaya kepada kita walaupun kita mengabarkan tentang Yesus. Namun demikian, Allah menginginkan agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Gambar 17. Allah membimbing Paulus. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10. Beberapa tahun kemudian, Paulus mengunjungi kembali gereja-gereja yang baru ini. Ia mengajak seorang yang bernama Silas untuk menyertainya. Mereka berniat untuk pergi ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Lihatlah apa yang terjadi. Pada malam itu, Paulus mendapat suatu penglihatan. Ia melihat seseorang dari daerah Makedonia. Orang itu berkata kepada Paulus, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Segera Paulus mengetahui bahwa Allah menginginkan mereka untuk pergi ke Makedonia. Allah membimbing anak-anaknya dengan cara yang berbeda-beda.
kadang-kadang dengan mimpi-mimpi, tetapi biasanya Dia membimbing kita melalui apa yang Dia katakan di dalam bukunya, yaitu Alkitab, dengan cara mempelajarinya. Orang-orang percaya harus meminta Allah untuk memimpin mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan mempercayai Allah yang menunjukkan jalan yang benar. Gambar 18. Paulus dan Silas dalam kesulitan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 35. Paulus dan Silas mentaati Allah dan pergi ke Filipi di daerah Makedonia. Mereka mengajar orang-orang di sana tentang Tuhan Yesus. Dengan kuasa Yesus, mereka mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi marah. Mereka mencambuk Paulus dan Silas dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Pada tengah malam, mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah dalam penjara. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga rantai belenggu tawanan-tawanan terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara mengira bahwa semua tawanan telah melarikan diri, maka ia menjadi takut sekali sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring kepadanya, "Jangan celakakan dirimu, karena kami semua ada di sini." Kepala penjara itu berkata, "Apakah yang harus saya perbuat supaya saya selamat?" Paulus berkata kepadanya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan." Kepala penjara itu dan semua keluarganya percaya. Mereka mendapat sukacita yang besar. Mereka merawat Paulus dan Silas, dan pada pagi harinya Paulus dan Silas dilepaskan. Bila kesulitan tiba, kita tetap harus memuji Allah. Dia dapat memakai kita dimanapun kita berada jika kita percaya kepadanya. Gambar 19. Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan 34. Kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang di sana beribadah kepada macam-macam ilah yang berbeda-beda. Dalam gambar ini, Paulus sedang melihat pada sebuah mezbah. Di atasnya tertulis, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Orang-orang Athena ingin mengetahui apa yang akan diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa kamu sangat suka beribadah. Dan pada waktu saya berjalan-jalan berkeliling di kotamu, saya menemukan sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Saya akan memberitakan kepadamu tentang Allah yang benar, yang menciptakan segala sesuatu. Ia berkata bahwa Allah itu hidup. Dia tidak dibuat dari emas atau perak atau batu." Kemudian Paulus memberitakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari kematian. Yesus akan datang kembali untuk menghukum manusia jika mereka tidak berbalik kepadanya. Banyak dari antara mereka yang mendengarkan Paulus mentertawakan dia, tetapi beberapa yang lain percaya dan mengikut jalan Yesus. Tidak ada ilah atau agama yang dapat menyelamatkan manusia. Marilah kita berani seperti Paulus dan memberitakan kebenaran kepada orang-orang tentang satu-satunya Allah. Gambar 20. Keributan di Korintus. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 17. Lihat, di sini kita melihat Paulus berada dalam kesulitan lagi. Ia sedang berada di kota Korintus.
Orang-orang yang tinggal di situ sangat kejam. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Korintus sangat menentang Paulus. Suatu malam Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan, jangan menyerah. Aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat menganiaya engkau." Maka Paulus tinggal di Korintus dan mengajar orang-orang. Banyak orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi menjadi iri. Mereka menangkap Paulus dan membawanya ke pengadilan. Mereka menuduh Paulus memberikan ajaran-ajaran yang salah. Tetapi gubernur mengusir mereka semua keluar dari pengadilan. Kemudian orang-orang Korintus memukul pemimpin Yahudi di luar pengadilan, dan Paulus sendiri lepas tanpa dianiaya. Kita tidak boleh berhenti berbicara untuk Yesus, sekalipun orang-orang jahat menentang kita. Allah telah berjanji untuk menyertai kita juga. Gambar 21. Paulus menghadapi kematian. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan pasal 22 ayat 24. Paulus kembali ke gereja-gereja yang berada di beberapa tempat. Ia meneguhkan orang-orang percaya untuk tetap mengikut Yesus. Beberapa orang percaya meminta Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi di sana mau membunuh dia. Tetapi Paulus berkata, "Saya sudah siap untuk mati di sana demi nama Tuhan Yesus." Segera setelah Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang Yahudi menghasut rakyat untuk menentang dia. Orang-orang itu berusaha untuk membunuh Paulus di jalan, tetapi beberapa prajurit Roma membawa Paulus keluar dari kerumunan orang-orang yang marah itu. Paulus berdiri di tangga di luar markas prajurit-prajurit. Ia mencoba untuk berbicara kepada rakyat, tetapi mereka mulai berteriak-teriak, "Enyahkan orang ini, bunuh dia!" Prajurit-prajurit harus membawa dia ke dalam penjara untuk menyelamatkannya dari amarah rakyat. Paulus tidak takut mati. Ia mengetahui bahwa ada mahkota yang besar di surga menanti orang-orang yang menderita demi nama Yesus. Gambar 22. Sebuah berita untuk raja-raja. Kisah Para Rasul pasal 25 dan pasal 26. Paulus berada di penjara selama 2 tahun penuh di negeri orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap mau membunuh dia. Tuhan Yesus datang lagi kepada Paulus dan berkata, "Jangan takut, engkau akan memberitakan tentang aku di Roma, sama seperti engkau memberitakan tentang aku di Yerusalem." Roma adalah kota terbesar di dunia pada saat itu. Pemegang kuasa pemerintahan yang paling tinggi disebut Kaisar berada di Roma. Gubernur membawa Paulus untuk berbicara kepada Agripa, raja orang Yahudi. Saudara dapat melihat semuanya itu dalam gambar ini. Paulus tidak takut kepada siapapun. Ia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada gubernur, raja, dan ratu. Ia menceritakan bagaimana Yesus telah menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus, dan bagaimana Yesus telah mengirim dia untuk memberitakan kabar Injil kepada orang-orang di mana-mana. Raja Agripa hampir tertarik untuk percaya kepada Yesus juga. Ia mengetahui bahwa Paulus tidak melakukan perbuatan yang salah. Maka ia membiarkan Paulus untuk pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar. Allah mengetahui kemana arah jalan hidup kita. Dia mempunyai rencana yang khusus untuk kita masing-masing. Gambar 23. Bersama Allah menghadapi bahaya.
Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 sampai dengan 44. Prajurit-prajurit membawa Paulus ke Roma. Perjalanan ini sangat jauh. Mereka harus pergi berlayar dengan kapal mengarungi lautan. Selama 14 hari, kapal diombang-ambingkan oleh badai yang hebat sekali. Orang-orang di kapal berpikir bahwa mereka akan mati. Tetapi malaikat Allah berkata kepada Paulus, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Juga Allah akan menyelamatkan semua orang yang bersama-sama engkau di kapal ini." Tidak lama kemudian kapal mendekati daratan. Tetapi karena airnya dangkal, kapal melanggar karang sehingga kapal hancur dan terkandas. Orang-orang harus melompat ke laut. Beberapa orang bisa berenang, dan beberapa orang lagi menggunakan papan pecahan-pecahan kapal. Akhirnya mereka semua tiba dengan selamat di daratan. Bila Allah ingin agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya, Dia dapat melepaskan kita dari semua bahaya. Gambar 24. Paulus di Roma. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai dengan 31. Dalam gambar ini kita melihat Paulus di Roma. Selama 2 tahun lagi ia tinggal sebagai seorang tawanan. Namun demikian, ia diperbolehkan tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus. Paulus menulis surat-surat untuk mengajar gereja-gereja di seluruh dunia. Surat-surat tersebut ada dalam Alkitab. Kita juga dapat membacanya. Paulus menderita banyak sekali demi Yesus, dan bahkan pada akhirnya ia dihukum mati di Roma. Paulus menulis kalimat berikut ini kepada setiap orang percaya. "Aku yakin bahwa maut maupun hidup atau segala makhluk yang diciptakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Seperti Paulus, marilah kita memberikan hidup kita untuk melayani Allah dan Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya.